Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan coba merakit amplifier dari 0 sampai cek sound. Di sini saya menggunakan trafo yang 5 ampere. Jadi untuk bahan-bahan yang di sini nanti bisa kita sesuaikan dan kita akan coba jelaskan sejelas-jelasnya di dalam video ini ya. Nah, di sini saya menggunakan Elco yang 100 volt 10.000 mikro. Ini ada 2 buah dan yang 2 buah lagi itu yang 80 volt 10.000 mikro. Kalau misalkan nanti teman-teman beli bisa gunakan ukuran yang sama ya, dan saya sarankan pakai yang 100 volt 10.000 mikro atau mikronya itu di atasnya nggak masalah. Kalau misalkan punya 80 volt yang nggak masalah juga. Kalau misalkan beda 80 volt sama 100 volt juga nggak masalah. Dan untuk bahan-bahan selanjutnya, sini saya menggunakan SOCL yang 504 untuk drivernya. Ini 2 buah karena kita nanti buatnya stereo. Dan di sini saya menggunakan resistor yang 10 ohm. Gunakan yang 1/4 watt atau yang setengah watt. Pokok nilainya yang 10 ohm teman-teman. Ada juga di bagian papan PCB transistor final. Ini saya menggunakan 2 buah. Saya gunakan ini supaya lebih rapi saja ya. Dan lanjut di bagian R cover bisa gunakan yang nilainya 0,22 atau 0,47 atau 0,5 yang 5 watt ini ya. Untuk nilainya itu pokoknya yang 0 nggak sampai setengah ohm, pokoknya nggak sampai 1 ohm ya. 0,5 ohm, 0,22 ohm atau 0,47 ohm. Lanjut di bagian transistor ini ada 2 SA dan 2 SC. Jadi ini untuk transistor final. Dan usahakan nanti teman-teman menggunakan transistor yang ori ya, atau yang bagus. Ada juga untuk tambahan ini sebagai tone kontrolnya kita gunakan 2. Dan di sini saya menggunakan dioda BRIDE atau dioda kiprok. Untuk ukurannya bisa gunakan yang 10 ampere ke atas ya. Bisa gunakan 35 ampere, 25 ampere. Ataupun yang pokoknya 10 ampere ke atas dah. Dan di sini ada juga mika transistor. Ada juga skrup. Dan ada komponen yang penting. Ini ada heatsink, kipas dan kabel dan lain sebagainya ya. Oke, lanjut kita akan jelaskan dari sini ya. Di bagian Elco bisa kita lihat ini ada lambang min. Ini berarti menandakan yang negatif ya. Dan di bagian sebelah sini ini tidak ada lambangnya, ini berarti yang positif. Jadi kita sejajarkan seperti ini ya. Oke, yang negatif ketemu positif. Dan ini pun juga sama teman-teman, ini ada lambang negatif. Jadi kita sejajarkan seperti ini. Lanjut untuk Elco-nya ini kan pin yang positif, positif, negatif, negatif. Jadi ini kita jadikan satu dulu ya. Kita gunakan kabel tembaga. Jika ada pertanyaan, bisa nggak Bang menggunakan 2 Elco saja? Jadi untuk menggunakan 2 Elco saja itu bisa teman-teman. Dan misalkan menggunakan 10 Elco itu pun juga bisa. Dan cara pasangnya di bagian pin tengah kita jadikan satu semuanya ya. Dan untuk selanjutnya di bagian yang negatif, kita kasih kabel warna hitam karena ini melambangkan kabel negatif. Jadi kita jadikan satu ya, atau di paralel. Dan lanjut di bagian pin yang positif kita kasih kabel warna merah karena ini melambangkan kabel yang positif. Nah, untuk selanjutnya di bagian dioda kiprok teman-teman bisa perhatikan ini ada lambang positif atau lambang plus ya, positif ya. Dan ini lambang Sinway atau lambang AC. Jadi jangan sampai keliru ya. Ini yang positif berarti ini yang negatif. Jadi modelnya itu silang teman-teman. Ini lambang AC dan ini pun juga AC ya. Dan lihat pada lambang ini ya. Pokoknya ini yang positif kita pasang di Elco yang positif, negatif kita pasang ke Elco yang negatif ya. Yang sebelah sini negatif, ini yang positif. Oke, lanjut kita pasang. Nah, jadi ini untuk jalur yang positif ya, untuk Elco dan juga diodanya. Lanjut di bagian yang negatif kita taruh bagian sini.
Nah oke, jadi kurang lebih seperti ini. Dan untuk selanjutnya di bagian lambang AC atau sisa pin 2 itu kita kasih kabel yang sama juga nggak masalah, karena ini lambang AC arusnya masih bolak-balik. Nah untuk selanjutnya di bagian trafo, di sini saya gunakan CT yang 32 karena ini untuk volt paling tingginya itu hanya di 32 ya. Karena ini mampu nanti untuk yang saya rakit itu mampu di CT55 menggunakan trafo yang 10 ampere, itu kurang lebih di 550 watt pengeluarannya ya. Jadi disesuaikan dengan transistornya. Dan apabila nanti teman-teman kurang jelas, jadi seperti ini ya penghitungannya. Ini kan saya menggunakan yang 5 ampere ya, jadi dikali 32 VAC. Oh ya, untuk CT-nya saya taruh di sini dulu ya. Jadi kita jelaskan sejalan dengan video ini. Untuk CT-nya nanti akan saya taruh di bagian pin tengah dari elko. Oke, sudah paham ya? Dan untuk menghitung berapa wattnya, jadi ini kan saya menggunakan trafo yang 5 ampere dikali 32 kurang lebih di kisaran 150 kalau kita buat bulatkan ya. Jadi 150 watt. Kalau menggunakan yang 10 ampere CT55, 10 ampere trafonya, CT-nya menggunakan 55 itu. Jadi 10 dikali CT55 kurang lebih di kisaran 550 watt. Dan untuk bagian input dari PLN, teman-teman bisa perhatikan saja. Di sini biasanya ada 240, tapi di sini 230. Jadi saya sering menggunakan yang di atas 220. Karena apa? Untuk trafonya itu nggak terlalu panas ya, nggak ngoyo. Ibaratnya itu bekerjanya nggak terlalu berat. Tapi standar umumnya itu menggunakan 220 untuk suara yang maksimal. Kalau saya pilih amannya menggunakan trafo yang 240 saja untuk tegangannya. Untuk selanjutnya di bagian heatsink kita kasih tanda kurang lebih di setengah senti ini ya, supaya presisi saja. Dan kita gunakan 4 transistor, jadi kita bagi 4 seperti ini. Nah selanjutnya tinggal kita lubangi. Ini saya menggunakan skru gipsum. Nah untuk selanjutnya di bagian transistor jangan lupa untuk mikanya itu dipasang ya teman-teman ya. Dan untuk transistor yang sebelah kiri ini yang saya pasang ini adalah kode transistor NPN atau transistor positif. Untuk kodenya itu yang 2SC. Dan sedangkan di bagian sebelah kanan itu transistor negatif. Untuk kodenya itu 2SA ya. Dan jangan lupa untuk mikanya itu dipasang. Nah supaya nggak terlalu lama untuk videonya akan saya skip dulu ya. Dan selanjutnya mohon maaf ya teman-teman ya, untuk videonya tadi hilang ya soalnya. Untuk pin tengah atau pin kolektor dari transistor kita kasih di jalur nomor 1 ya, atau ada lambang VCC dari PCB. Ini kan VCC plus ya. Jadi untuk kolektornya itu dikasih di jalur nomor 1 dan ini untuk transistor yang 2SC. Dan untuk pemasangan resistor yang 10 ohm ini sifatnya bolak-balik tidak masalah ya, nggak ada yang keliru untuk pemasangan resistornya karena non polar atau tidak mempunyai polaritas. Dan kita pasangkan ke kaki basis dari transistor atau pin transistor nomor 1 ya. Karena kita gunakan 4 dari transistor, untuk datasetnya itu kan 150 watt ya untuk per setnya, jadi kan kita gunakan 4. Jadi ini kurang lebih di 600 watt untuk power yang dihasilkan. Jadi teman-teman nanti bisa simpulkan atau sesuaikan dengan power supply-nya ya dan trafonya. Nah selanjutnya untuk bagian negatifnya atau transistor yang PNP, ini untuk pemasangan resistornya juga sama di pin nomor 1 ya dari transistor, dan kita kasih di jalur nomor 2. Untuk R kapurnya teman-teman kita pasang di pin nomor 3 dan kita kasih di jalur speaker atau pin tengah ya, atau pin yang dari PCB itu jalur tengah. Nah bagian sini kita kasih di pin nomor 3 dari transistornya. Untuk selanjutnya di bagian resistor, untuk bagian positif kita kasih di jalur tengah juga, jadi terhubung antara resistor
dari transistor negatif, resistor dari transistor positif itu jadi satu ya, ketemu di jalur speaker. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, teman-teman bisa perhatikan di bagian dari driver, ini ada lambang positif dan ini lambang negatif. Jadi untuk negatif kita pasang ke bagian transistor yang negatif. Untuk bagian yang positif juga sama, kita pasang ke bagian jalur yang positif. Dan teman-teman bisa perhatikan itu kan 80 volt ya. Jadi untuk menyesuaikan berapa CT-nya, teman-teman bisa bagi bagian 80 volt, kita bagi 1,4 kurang lebih di kisaran 57, kurang lebih pakai CT 57. Tapi saya sarankan maksimal di CT 55 ya teman-teman ya, karena 57 itu kan nggak ada, adanya 60 65 ya. Jadi pakai CT 57 saja, 55 saja ya. Dan untuk transistornya sudah cukup memenuhi untuk trafo yang 10 ampere, karena ini untuk transistornya tadi itu kan 600 watt kurang lebih ya. Kalau pakai 10 ampere CT 55 itu kurang lebih 550 watt, jadi untuk transistornya masih aman. Dan untuk pemasangannya di bagian VCC plus kita kasih kabel warna merah. Dan di jalur nomor 2 untuk kaki basis atau resistor yang 10 ohm kita kasih kabel warna oranye. Dan selanjutnya di bagian VCC min atau yang negatif kita kasih kabel warna hitam. Dan di bagian jalur nomor 2 atau kaki basis dari transistor atau resistor yang 10 ohm kita kasih kabel warna oranye seperti ini. Dan selanjutnya di bagian lambang speaker atau jalur tengah ya, kita kasih kabel warna yang berbeda. Kita gunakan kabel warna biru. Oke, untuk selanjutnya di bagian VCC yang plus kita taruh di bagian pin tengah dari PCB atau driver ya. Karena pin tengah itu jalurnya menuju ke power supply atau lambang positif tadi. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya di pin tengah. Lanjut di bagian pin basis kita taruh di pin nomor 1 atau yang berwarna oranye tadi dari resistor yang 10 ohm. Jadi untuk yang merah pokoknya sebelah kanan ya, sebelah kanan dan sebelah kiri itu kan sebelah kiri merah dengan oranye. Jadi jangan sampai tertukar ya. Yang sebelah kanan hitam sama oranye. Jadi disesuaikan. Lanjut di bagian yang negatif dari transistor atau pin kolektor kita taruh di pin tengah juga. Nah, setelah itu di bagian kabel yang warna oranye juga yang sebelah kanan kita pasang di pin nomor 1. Oh ya, untuk air kapurnya dari driver itu saya lepas ya teman-teman ya, karena kita menggunakan transistor yang kita pisah lebih dari 1. Untuk air kapurnya itu saya pindah di bagian papan PCB, sedangkan di drivernya saya lepaskan. Untuk jalur speaker ini langsung saya pasangkan ke bagian driver yang jalur speaker atau jalur out ya, output speaker. Nah, jadi kurang lebih seperti ini sudah cukup ya. Nah, untuk tahap selanjutnya teman-teman bisa perhatikan di bagian sini ada lambang G yang ada putihnya dan juga lambang in. Teman-teman bisa perhatikan di lambang G saja atau lambang ground ini ya. Jadi G dan in ini maksudnya itu input audio dari handphone, dari DVD atau dari mixer atau dari tone control dan lain sebagainya, pokoknya dari musik kecil ya. Jadi itu masuknya lewat situ dan teman-teman gunakan kabel audio supaya tidak dengung ya. Terutama itu di bagian kabel input itu gunakan kabel audio yang ada tiga isinya ya, ada merah, putih dan juga kabel yang kuning. Jadi pemasangan seperti ini teman-teman ya, utamakan di bagian ground jangan sampai keliru. Nah, ini bagian ground. Untuk bagian input audio itu yang hanya ada tembaganya ya, yang tidak ada warna merah dan putihnya. Yang ada tembaganya kita pasang di jalur ground. Sedangkan kabel yang warna merah dan putih itu dijadikan satu, kita pasangkan di jalur in ya.
Dan untuk pemasangannya nanti untuk penyolderannya teman-teman jangan sampai terhubung antara ground dan in ya, karena bisa mengakibatkan tidak bunyi sama sekali, tapi tidak rusak, cuma tidak bunyi atau seperti power nggak ada power supply-nya. Untuk selanjutnya di bagian input dari power supply atau lambang plus dan juga lambang min, saya kasih tembaga seperti ini supaya lebih praktis saja teman-teman ya. Dan juga bagian lambang ground saya kasih juga. Ini lambang ground bisa taruh sebelah kiri atau sebelah kanan, itu kan juga ada ya lambang ground ya. Nah jadi supaya lebih praktis saja, supaya tidak lepas, jadi saya lakukan seperti ini di bagian 3 pin dari tembaga ya. Dan lalu saya kasih solder seperti ini. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita kasih dudukan dulu untuk bagian drivernya. Jadi kita sesuaikan sesuai penempatannya supaya lebih rapi saja dan tidak terhubung antara pin-pin dari transistor terkena dengan PCB. Jadi supaya lebih aman. Oke, setelah terlubangi, jadi di sini saya menggunakan skrup dari kipas ya, kurang lebih di kisaran 4 sentian. Dan bagian sini saya eratkan seerat-eratnya. Setelah itu kita kasih anan lagi, dan di bagian atas jadi kita sesuaikan ya. Yang penting pada intinya di bagian bawah itu tidak terhubung dengan transistor antara driver dari PCB, aman mengambang ya. Lanjut juga di bagian output speaker. Jadi teman-teman bisa perhatikan bagian bawah itu kan jalurnya cuma satu ya, atau besar atau lebar di bagian dari kabel driver. Jadi untuk di output speaker ini saya kasih tembaga juga supaya lebih praktis juga untuk penyambungannya ya, antara output speaker nantinya dengan input power supply dan lain sebagainya, itu lebih mudah saja. Oke teman-teman, jadi kurang lebih untuk perakitannya ini sama ya. Jadi mohon maaf ini karena saya skip, ini pembuatannya lama sekali, kurang lebih di kisaran 5-10 jam ya untuk perakitan yang seperti ini. Lanjut di bagian potensio, teman-teman bisa gunakan potensio yang berukuran 100K atau juga bisa gunakan 50K, 150K juga bisa ya. Dan untuk pemasangan yang dari input audio, ini untuk kabel warna merah dan putih saya jadikan satu dan saya taruh di pin tengah dari potensio. Dan untuk bagian groundnya, lambang ground, ini saya kasih di pin nomor 1. Untuk selanjutnya di bagian input RCA, ini bagian kabel warna putih dan merah, ini bagian input saya kasih di pin nomor 3. Dan sedangkan ground kita gabungkan juga di bagian ground ya, atau pin nomor 1. Ini bagian input RCA. Bagian ground ini gabung ya. Jadi ground ini yang ada di body seperti ini gabung jadi satu ya groundnya. Ini bagian innya. Nah di bagian ini ada 2. Yang ini sudah terpasang, tinggal yang satu kita taruh di sebelah kiri ya. Untuk pemasangannya pun juga sama. Oh ya, ini bagian topinya saya lepaskan seperti ini karena nanti kita pasang di papan yang rata ya, supaya tidak mengganggu. Dan untuk pemasangan yang dari power amplifier, ini bagian ininya saya kasih di pin nomor 2 dan groundnya juga sama saya kasih di pin nomor 1. Sedangkan input RCA juga sama, untuk bagian kabel putih dan merah saya jadikan satu dan saya kasih di pin nomor 3. Untuk groundnya saya gabungkan di pin nomor 1. Lanjut di bagian input RCA, ini bagian ground saya gabungkan dengan ground yang dari power satunya ya, atau dari potensio satunya.
Sedangkan di bagian in saya taruh di pin yang bagian atas. Jadi satu-satu itu kan ada 2 ya untuk input RCA nya. Jadi masing-masing ya, sebelah kanan dan juga kiri. Ini yang bagian sebelah kanan yang bawah ya, dan ini yang sebelah kiri. Oke, untuk selanjutnya kita pasang power supply-nya karena ini sudah selesai. Supaya tidak terlalu lama teman-teman, ini bagian input positif dari driver itu saya jadikan satu dan menggunakan kabel warna merah. Jadi antara power yang sebelah kanan, power yang sebelah kiri, untuk jalur positifnya saya jadikan satu dan saya pasang di elko yang positif. Setelah itu di bagian yang negatif juga saya jadikan satu dan saya pasang di bagian elko yang negatif. Sebenarnya menggunakan kabel warna hitam ya teman-teman ya. Jadi mohon maaf apabila kurang jelas. Ini yang negatif ya, yang warna oranye ini. Dan lanjut di bagian lambang ground. Jadi teman-teman bisa perhatikan di bagian driver itu juga saya jadikan satu. Ini saya gunakan kabel warna merah dan juga oranye karena nggak ada ya untuk kabel yang lainnya. Jadi jangan salah paham ya, ini adalah ground saya pasang di bagian CT atau tembaga dari power supply ya. Dan untuk selanjutnya kita ambil yang menuju ke speaker. Ini yang speaker plus, ini speaker min, ini speaker plus, dan juga ini speaker min. Nah kalau kita jelaskan jadi seperti ini ya teman-teman ya. Di bagian ground itu menuju ke speaker min, ini bagian out ini berarti menuju speaker plus. Oke, ini yang ground menuju ke speaker min, jadi digabungkan saja ya teman-teman ya. Dan untuk yang satunya juga sama, ini speaker plus dan ini speaker min. Jadi mudah-mudahan paham ya, ground itu menuju ke speaker min dan out itu menuju ke speaker plus. Oke, mudah-mudahan paham. Untuk selanjutnya akan saya pasang di box yang orang pesen. Nah untuk power yang kita buat kali ini mampu di CT55 menggunakan trafo yang 10 ampere. Itu lebih mantep lagi ya. Untuk jalur kiplas saya ambil di ekstra dari trafo bagian belakang ya. Nah jadi kurang lebih perakitan cukup seperti ini. Selanjutnya kita akan cek. Di sini saya menggunakan speaker 12 in kali 2 dan juga 6 in kali 3 dan juga tweeter kali 3. Untuk bagian input RCA dan juga input speaker ini saya pasang seperti ini. Lanjut kita coba dengarkan suaranya teman-teman. Dan untuk tuner kontrolnya saya menggunakan 2 ya. Untuk perakitannya itu ada sudah di video saya untuk merakit 2 tuner kontrol. Jadi bisa dicek dan lebih mudah juga untuk mengatur di bagian bass dan juga midnya. Jadi pengaturannya itu sendiri-sendiri.
Dan selanjutnya kita akan coba di kuntulan. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalkan kena copyright, maka akan saya bisukan ya untuk musiknya. Ini saya izin dulu.